Wajib tahu informasi ini sebelum menyambungkan rekening di akun kartu prakerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips cara memilih rekening atau e-wallet yang akan disambungkan ke akun prakerja untuk menerima insentif kartu prakerja sebesar 600.000 sebanyak 4 kali. Dan aku juga akan menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman di video ini, seperti apakah boleh kita menggunakan rekening orang lain dan lain sebagainya. So, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support YouTube channel ini. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas olehnya. Amin. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama aku akan bahas dulu mengenai tips dalam memilih rekening ataupun e-wallet yang akan kalian sambungkan di akun prakerja, dimana saat ini status kalian memang sedang dievaluasi, dan nanti ketika sudah pengumuman los kartu prakerja, kalian akan diminta untuk menyambungkan rekening atau e-wallet ke akun prakerja tersebut untuk menerima insentif kartu prakerja nantinya. Sehingga teman-teman perlu mempersiapkan rekening atau e-wallet yang akan teman-teman sambungkan nantinya. Di video sebelumnya aku memang sudah membagikan tips apa yang harus kalian lakukan setelah mendaftar kartu prakerja atau setelah statusnya evaluasi. Dan saat ini dari pihak prakerja itu menyediakan 5 mitra pembayaran, di antaranya itu ada BNI, kemudian ada OVO, ada GoPay, ada Link Aja, dan ada Dana. Tapi perlu teman-teman tahu, yang Dana ini terkadang tuh ada yang muncul di dashboardnya, tapi ada juga yang tidak ada. Jadi untuk Dana ini di tahun ini aku masih plus minus ya, maksudnya nanti kita lihat apakah Dana itu sebenarnya digunakan lagi atau enggak di tahun ini. Nah, jadi kita fokus dulu ke 4 ini. Aku akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari 4 mitra pembayaran ini. Yang pertama, mitra pembayaran yang paling mudah dan simpel di kartu prakerja ini yaitu rekening bank BNI, teman-teman. Dia satu-satunya rekening yang bisa kalian gunakan untuk menerima insentif kartu prakerja. Nah, aku sudah jelaskan seperti ini teman-teman, jangan tanya lagi, Kak boleh nggak kalau kita mau pakai Mandiri? Boleh nggak kalau kita mau pakai BCA? Sudah jelas ya teman-teman, aku bilang hanya menyediakan 5 mitra pembayaran, dimana yang hanya bisa digunakan itu kalau bank itu hanya rekening bank BNI saja. Dan juga untuk rekening bank BNI ini yaitu yang konvensional teman-teman, jadi bukan yang syariah. Jangan gunakan rekening BNI yang syariah. Oke, selanjutnya kelebihan dari jika teman-teman menggunakan rekening bank BNI ini, yang pertama, teman-teman tidak perlu melakukan upgrade seperti yang dilakukan di e-wallet. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak perlu dari pengalaman dari gelombang 1 ya teman-teman sampai saat ini, untuk rekening BNI ini jarang sekali mengalami kendala. Dan juga untuk pencairan di rekening BNI itu paling cepat. Bahkan terkadang di hari libur pun rekening BNI ini melakukan pencairan insentif kartu prakerja tersebut. Beda dari e-wallet yang lainnya, kadang dilakukan hanya pada hari kerja saja. Untuk rekening BNI ini pasti bertanya, Kak, saya bisa nggak menggunakan rekening BNI milik orang tua saya? Nah, ini nggak boleh teman-teman, jadi wajib menggunakan rekening atas nama pribadi atau atas nama yang sesuai dengan akun prakerjanya. Lalu, jika email atau nomor HP-nya itu berbeda di rekening BNI dengan akun prakerja, itu nggak masalah. Itu khusus untuk rekening BNI saja ya teman-teman. Ini khusus kita bahas yang rekening BNI saja. Jangan sampai salah paham. Kemudian ada lagi yang tanya, Kak, apakah boleh kita menggunakan rekening BNI dari PNM Mekar? Nggak boleh ya teman-teman. Karena untuk rekening BNI Mekar itu tidak bisa dilakukan untuk melakukan transaksi lain selain dari PNM Mekar itu sendiri. Kenapa? Karena udah banyak kejadian insentif atau uangnya itu hilang ketika kita menggunakan transaksi menggunakan rekening BNI Mekar itu.
Kemudian, Kak, apakah kita harus menggunakan rekening khusus prakerja? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman bebas aja mau menggunakan rekening yang BNI yang sudah ada itu nggak masalah. Mau buat lagi rekening yang baru untuk prakerja juga nggak masalah. Yang penting intinya rekening BNI yang konvensional atau 46 bukan BNI syariah titik. Mitra pelatihan selanjutnya yang kedua, untuk mitra pembayaran e-wallet itu terdiri dari OVO, GoPay, dan juga Link Aja. Untuk dana nanti dulu kita bahasnya karena takutnya di tahun 2021 ini tidak menggunakan dana lagi teman-teman. Jadi kita fokus aja ke GoPay, OVO, dan Link Aja. Jika teman-teman menggunakan e-wallet, maka teman-teman harus harus membuat akun e-wallet tersebut dari sekarang dan melakukan upgrade dari sekarang karena untuk melakukan upgrade itu biasanya memakan waktu lama teman-teman. Ada yang sampai seminggu, tapi ada juga yang sejam kemudian sudah terupgrade. Ingat ya teman-teman, lebih baik teman-teman persiapkan dari sekarang daripada nanti ketika lolos, karena pasti banyak yang akses. Dan jika teman-teman terlambat menyambungkan rekening itu sangat berbahaya sekali, dimana kita punya batas waktu untuk menyelesaikan pelatihan yaitu maksimal 30 hari pertama. Jadi lebih baik persiapkan dari sekarang untuk upgrade e-walletnya. Nanti di video selanjutnya aku akan membuatkan tutorial bagaimana cara mendaftar akun di e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, kemudian cara mengupgrade-nya hingga cara menyambungkan rekening tersebut di akun prakerja teman-teman. Nah, selanjutnya kemudian perlu teman-teman tahu dulu di antara 3 e-wallet ini, OVO, GoPay, Link Aja, yang OVO dan GoPay dalam transaksinya teman-teman perlu membayar kalau nggak salah sekitar Rp2.500 itu untuk biaya admin. Sedangkan Link Aja itu tidak dipotong biaya admin sama sekali atau Rp0. Jadi jika teman-teman melakukan transfer itu tidak ada bayaran administrasinya sama sekali, beda dengan OVO dan GoPay. Namun di antara 3 akun OVO, GoPay, dan Link Aja banyak yang menggunakan OVO. Dan yang paling cepat di antara 3 akun ini berdasarkan survei ya dari teman-teman yang sudah menggunakan di gelombang-gelombang sebelumnya, yang paling cepat dalam menerima insentif itu Link Aja teman-teman di antara GoPay dan juga OVO. Sedangkan OVO ini terkadang mengalami kendala seperti akun di dashboard prakerja tertulis insentif kita itu sudah ditransfer. Namun ketika dicek di akun OVO kita, insentifnya itu belum masuk teman-teman, dan kadang tunggu sampai beberapa hari dulu. Nah itu OVO banyak sekali keluhannya dari teman-teman kita yang sebelumnya. Tapi semoga aja di tahun ini OVO menjadi lebih baik dari tahun kemarin teman-teman. Kemudian selanjutnya perlu teman-teman tahu juga, jika kalian menggunakan e-wallet seperti OVO, GoPay, ataupun Link Aja, wajib hukumnya teman-teman menggunakan nama dan juga nomor HP yang sama dengan akun prakerja teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena jika nama, NIK, dan juga nomor HP yang teman-teman daftarkan di e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja itu tidak sesuai dengan yang ada di akun prakerja, maka insentif teman-teman itu akan gagal atau tidak dicairkan. Jadi teman-teman harus perhatikan 3 hal penting tersebut. Dan perlu teman-teman tahu, jangan menggunakan rekening atau e-wallet milik orang lain. Ini ada juga yang bertanya, Kak, di tahun lalu e-wallet tersebut sudah digunakan oleh kakak saya. Apakah saya boleh menggunakan e-wallet tersebut untuk disambungkan di prakerja saya di tahun 2021 ini? Jawabannya sama saja, tidak boleh teman-teman. Sekali lagi, tidak boleh menggunakan rekening ataupun e-wallet atas nama orang lain jika teman-teman tidak ingin insentifnya gagal atau tidak dicairkan sama sekali. Itu perlu teman-teman perhatikan. Dan satu lagi, teman-teman ketika nanti melakukan upgrade foto di KTP-nya, please perhatikan ya, KTP-nya jangan buram ketika difoto sehingga terbaca jelas oleh sistemnya dan juga sistem prakerja, sehingga insentif teman-teman itu tidak gagal atau terjadi e-wallet tidak valid atau e-wallet tidak aktif. Nah itu biasanya disebabkan hal-hal sepele seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu dulu hal yang
harus teman-teman tahu mengenai rekening atau e-wallet yang akan disambungkan di akun prakerja. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Karena satu kebaikan dari teman-teman akan membawa kebaikan yang lainnya. Oke, sekian informasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.